Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azdehatus Syarifah, NPM 1811070167, kelas B semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Dosen pengampu Ibu Neni Mulia, MPD. Materi intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Penyimpangan atau masalah perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor diantaranya tingkat kesehatan dan status gizi anak, di samping pengaruh lingkungan dan tumbuh kembang anak yang juga merupakan salah satu faktor internal. Apabila anak 0 sampai 5 tahun kurang mendapat stimulasi di rumah, maka biasanya akan memperlihatkan gejala-gejala yang mengarah pada kemungkinan ada penyimpangan perkembangan pada anak tersebut. Apabila dilakukan intervensi dini yang dilakukan secara benar dan intensif, sebagian besar gejala-gejala penyimpangan dapat diatasi dan anak akan tumbuh berkembang normal seperti anak sebaya lainnya. Tujuan intervensi dini dan rujukan dini perkembangan anak adalah untuk mengoreksi, memperbaiki, dan mengatasi masalah atau penyimpangan perkembangan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Waktu yang paling tepat untuk melakukan intervensi dini dan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak adalah sesegera mungkin ketika usia anak masih di bawah 5 tahun. 5 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan jendela kesempatan dan masa keemasan bagi orang tua dan keluarganya dalam meletakkan dasar-dasar kesehatan fisik dan mental, kemampuan penalaran, pengembangan kepribadian anak, kemandirian dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Bila penyimpangan terlambat diketahui atau terlambat dilakukan tindakan koreksi, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Intervensi dini penyimpangan perkembangan anak adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penyimpangan perkembangan bisa jadi terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak sebelumnya. Penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak. Tindakan intervensi dini tersebut berupa stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif di rumah selama 2 minggu yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi stimulasi perkembangan. Ada bagian intervensi penyimpangan. Yang pertama, ada intervensi perkembangan. Intervensi perkembangan anak dilakukan atas indikasi, yaitu perkembangan anak meragukan, artinya kemampuan anak tidak sesuai dengan yang seharusnya dimiliki anak. Yang kedua, ada evaluasi intervensi perkembangan. Setelah orang tua dan keluarga melakukan tindakan intervensi perkembangan secara intensif di rumah selama 2 minggu, maka anak perlu dievaluasi apakah ada kemajuan atau perkembangan atau tidak. Dan yang terakhir, ada rujukan dini penyimpangan perkembangan anak. Rujukan diperlukan jika masalah atau penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi dini. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.